Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Berjumpa lagi dengan channel Masjid Baitur Rahim Rawa Indah, channel Syiar Islam yang membawakan ceramah pada malam ke-23 Ramadan, yaitu Bapak Ustaz Haji Alwi Tike SPDI. Bagaimana isi ceramah tarawih beliau? Mari kita simak setelah cuplikan video berikut ini. Masjid yang megah itu bukan tidak meninggalkan persoalan. Persoalan yang utama adalah bagaimana memakmurkan masjid itu. Sebab alangkah kurang tepatnya kalau masjid kita megah-megah, indah, tetapi isinya kosong, saya kira kurang tepat. Karena masjid itu adalah lambang atau indikator bagaimana kondisi masyarakat sekeliling itu. Sekedar mengingatkan kita semua, sehingga nanti kita berharap bahwa masjid ini bukan hanya ramai ketika bulan Ramadan, tetapi setelah bulan Ramadan menjadi sepi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celakalah orang yang melewati bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Itu yang pertama. Rugilah orang-orang yang melewatkan malam Lailatul Qadar dan tidak berbuat apa-apa di dalamnya untuk kebaikan. Ini dua statement ini yang perlu kita perhatikan sebagai kunci dari seluruh kegiatan-kegiatan kita di dalam bulan suci Ramadan ini. Setelah dilakukan penelitian, ternyata persoalan tidak adanya perencanaan kita di dalam memasuki bulan Ramadan mengakibatkan Ramadan itu terkadang awalnya ramai, kira-kira beberapa hari kemudian jamaah sudah mulai berkurang. Karena apa? Kita tidak punya perencanaan, sehingga tidak punya target apa yang harus kita capai di dalam bulan suci Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil wa'id. Hadirin sidang jamaah salat Isya yang insya Allah sekaligus menjadi jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya terus terang tadi masuk di masjid ini cukup adem, karena dulu masih kerangka atap itu masih kelihatan. Alhamdulillah sekarang sudah tertutup semua. Cuma kalau kita berpikir secara mendalam, masjid yang megah itu bukan tidak meninggalkan persoalan. Persoalan yang utama adalah bagaimana memakmurkan masjid itu. Sebab alangkah kurang tepatnya kalau masjid kita megah-megah, indah, tetapi isinya kosong, saya kira kurang tepat. Karena masjid itu adalah lambang atau indikator bagaimana kondisi masyarakat sekeliling itu. Ini sekedar mengingatkan kita semua, sehingga nanti kita berharap
bahwa masjid ini bukan hanya ramai ketika bulan Ramadan, tetapi setelah bulan Ramadan menjadi sepi. Hadirin, ada dua statement yang perlu kita perhatikan di dalam bulan suci Ramadan. Statement yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celakalah orang yang melewati bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Itu yang pertama. Statement yang kedua, rugilah orang-orang yang melewatkan malam Lailatul Qadar dan tidak berbuat apa-apa di dalamnya untuk kebaikan. Ini dua statement ini yang perlu kita perhatikan sebagai kunci dari seluruh kegiatan-kegiatan kita di dalam bulan suci Ramadan ini. Sebab terkadang kita salah kaprah. Kita selalu ketika ujung Ramadan tiba kita berdoa, ya Allah pertemukanlah aku kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Lalu doa ini kita ulang pada bulan Rajab dan Sya'ban. Setiap hari, setiap saat kita melakukan salat berjamaah atau salat sendiri. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah berikanlah aku keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah aku ke dalam bulan suci Ramadan. Seolah-olah bahwa ada sesuatu yang kita harapkan di dalam bulan suci Ramadan, tetapi persoalannya ketika Ramadan itu kita didatangi bulan Ramadan, terkadang kita juga tidak bersikap apa-apa. Kita anggap bulan Ramadan itu datang biasa-biasa saja. Lalu kita melakukan sesuatu di dalam bulan Ramadan itu adalah biasa-biasa saja, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan ini juga kembali kepada kebiasaan lama kita. Ini persoalan yang perlu kita perhatikan. Kenapa ada statement Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celakalah orang-orang yang melewatkan bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Ternyata ini kunci yang harus kita peroleh di dalam bulan suci Ramadan. Kenapa? Sekian banyak amalan-amalan yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan, bahkan di luar bulan Ramadan, tidak akan bermakna manakala masih ada ganjalan antara kita dengan Allah. Allah belum mampu mengampuni kita dari segala dosa-dosa kita, maka amalan-amalan itu tidak akan berarti. Bapak Ibu perlu kita ingat, kunci untuk mendapatkan surga Allah manakala ampunan Allah dapat kita peroleh. Kita masih ingat Nabi Adam itu salahnya berapa sih? Cuma satu, Pak. Dia hidup di dalam surga karena hanya ada kesalahan satu, dia diusir dari surga. Lah kita ini belum masuk surga baru mengharapkan surga Allah. Dan dosa-dosa kita setiap hari barangkali tidak sanggup untuk kita menghitung. Oleh karena itu tidak ada harapan kita kecuali ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah di dalam bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk banyak istighfar, minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Karena tanpa ampunan kita tidak akan bisa mendapatkan surga Allah. Lalu bagaimana Ustaz?
Kalau ampunan Allah kita dapatkan tetapi kita tidak mempunyai amal-amal soleh yang lain, apakah kita bisa mendapatkan surga Allah? Kalau ampunan Allah telah datang, kita bisa menikmati surga. Cuma persoalannya masuk surga begitu saja tanpa ada yang bisa kita nikmati yang lain karena tidak ada amal-amal lain. Ibarat rumah yang bagus, masuk ke dalam rumah tapi tak mempunyai perabot sedikit pun, kita menjadi gelisah juga. Ini yang harus kita perhatikan. Nah, oleh karena itu, setiap amal kebaikan yang mampu kita lakukan di dalam bulan Ramadan, kita akan berusaha memaksimalkan pengamalannya di dalam kehidupan kita. Harapan kita hanya satu, mudah-mudahan kasih sayang Allah diberikan kepada kita, yang kemudian disusul ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Statement yang kedua, sekira Ramadan ini tinggal berapa ya? 7 ya? 23 malam ini berarti tinggal 7. Kalau 29 tinggal 7. Kalau 30 8. Dan nampaknya kalau saya melihat kayaknya ada perbedaan nanti di ujung ini. Tapi jangan diperdebatkan. Persoalannya tidak ada orang yang puasa keluar dari 1 bulan. Karena Rasulullah sudah menyampaikan yang namanya 1 bulan itu boleh jadi 29 hari, boleh jadi 30 hari. Yang pasti bahwa tidak ada 1 bulan itu 31 hari atau 28 hari. Jadi tidak usah diperdebatkan. Hadirin, statement yang kedua, merugilah orang-orang yang melewatkan Lailatul Qadar tanpa bisa berbuat sesuatu apapun kebaikan di dalam dirinya. Kita tahu Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau disamakan dengan tahun, dihitung tahun itu kira-kira 84 tahun. 1000 bulan 84 tahun. Alangkah ruginya kalau kita lewatkan begitu hebatnya Lailatul Qadar, tetapi kita akan lewatkan begitu saja tanpa bisa mengambil sesuatu yang bermanfaat di dalam diri kita. Satu contoh, kalau kita berinfak umpama 1000 perak saja pada malam Lailatul Qadar, pada Lailatul Qadar, kalau itu dihitung lebih baik daripada 1000 bulan atau 1000 bulan 84 tahun, berarti sama kalau kita berinfak setiap hari itu 1000 perak selama 84 tahun. Kalau selama 84 tahun, 1 tahun itu 365 hari kali 1000 dikali 84, maka jadinya kira-kira jatuh pada 30.660.000. 30.660.000. Hanya kita infakkan 1000 perak, tetapi dinilai 1000 kali daripada itu. 1000 bulan. 1000 bulan. Begitu juga kalau kita umpama melakukan sholat sunat. Taruhlah kita semalam itu jangan kita luput di dalam sholat sunat kita 2 rakaat saja sehari atau semalam. Lalu dicoba dikalikan 84 tahun dikali 365 hari, maka kita bisa mendapatkan 60.000 rakaat nilainya di sisi Allah, padahal kita hanya melaksanakan 2 rakaat. Begitu hebatnya keuntungan dari siapapun yang melewatkan malam Lailatul Qadar itu, maka alangkah ruginya kita tidak akan bisa mendapatkan di luar daripada bulan suci Ramadan. Cuma memang ada keterbatasan kepada kita dan ada kekeliruan bagi kita.
Terkadang hal-hal yang seperti ini yang begitu menguntungkan di dalam diri kita, baik kehidupan duniawi kita maupun kehidupan ukhrawi kita, tapi kita tidak perhatikan, lebih memperhatikan, lebih merencanakan apa yang akan kita hadapi, terutama menghadapi Idul Fitri, ketimbang kita menghadapi bulan Ramadan atau bersikap di dalam bulan Ramadan. Jauh-jauh hari kita sudah berhitung menghadapi Idul Fitri. Ibu-ibu pasti itu memikirkan kue apa yang dia akan suguhkan, kemana dia harus belanja, berapa gaji bapak yang bisa diterima, untuk dia bisa kalkulasi menghitung sedemikian rupa sehingga kebutuhan dapat terpenuhi dengan baik, ketimbang dia memperhitungkan bagaimana lebih memperbanyak amalia di dalam bulan Ramadan ini. Inilah satu kekeliruan yang perlu kita perbaiki. Dan ini pula telah dilakukan penelitian. Ternyata persoalan tidak adanya perencanaan kita di dalam memasuki bulan Ramadan mengakibatkan Ramadan itu terkadang awalnya ramai, kira-kira beberapa hari kemudian jamaah sudah mulai berkurang. Karena apa? Kita tidak punya perencanaan, sehingga tidak punya target apa yang harus kita capai di dalam bulan suci Ramadan. Saya kira inilah yang dapat saya sampaikan, sekedar peringatan pada kita semua. Mudah-mudahan sisa Ramadan ini masih sisa, tinggal beberapa hari ini dapat kita maksimalkan, sehingga kita berharap bahwa Ramadan tahun ini akan memberikan manfaat yang berlebih di dalam kehidupan kita, yang pada gilirannya insya Allah mudah-mudahan Allah masih memberikan umur yang panjang kepada kita, kemudian mempertemukan kembali bulan Ramadan yang akan datang, dan kita akan programkan jauh lebih baik amalia kita yang akan kita laksanakan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ceramah tarawih yang disampaikan oleh Bapak Haji Alwiti ke SPDI. Semoga apa yang disampaikan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Demikian dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.